Pak Ustadz, saya punya dua anak laki-laki, 11 dan 13 tahun. Mereka lebih takut kepada syaitan daripada melakukan dosa seperti meninggalkan sholat dan melawan kedua orang tua. Tolong nasihatnya. Ya. Anak saya ada di ruangan ini sekarang. Tentu saja bagi si ibu satu hal yang positif saja kalau mengingatkan anaknya, dan bagi anak tentu kita nasihatin ya. Pertanyaannya, kalau umurnya seperti ini berarti umurnya seperti anak saya juga nih ya. Jadi saya mengingatkan seperti saya mengingatkan anak saya, untuk apa tidak bakti sama orang tua, untuk apa tidak sholat, untuk apa tidak melakukan ketaatan-ketaatan. Dan itu satu sisi ya. Padahal sebenarnya semua ibadah, saya pernah jelaskan ini, semua ibadah itu kalau dikerjakan pasti membuat ketentraman jiwa. Seperti misal, nggak ada orang habis sholat lalu dia sumpek, nggak ada. Nggak ada orang habis majelis ilmu begini lalu sumpek, nggak ada. Yang ada semangat berbuat baik, gitu kan? Takut berbuat dosa, itu yang ada. Jadi lebih baik. Nggak ada orang yang berbuat ketaatan termasuk bakti dengan orang tua, termasuk bersedekah, termasuk baca Quran dibenci oleh masyarakat manusia, nggak ada. Jadi Allah perintahin, dijanjikan pahala yang besar, di mata manusia juga disukai. Nggak ada orang yang bakti sama orang tua lalu dibenci sama orang, itu tidak ada. Dan ada hadis Nabi Muhammad SAW, dengarkan baik-baik anak-anakku, ini kalimat yang penting sekali. Kata Nabi SAW, jagalah kehormatan, kesucian, kemaluan kalian, maka Allah akan jaga kehormatan, kesucian, kemaluan pasangan kalian. Dan berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak yang berbakti dengan kalian. Jadi jangka panjangnya adalah, kalau sekarang bakti dengan orang tua, nanti Allah kasih anak yang bakti dengan kita. Jangka panjang, kalian akan dewasa, kalian akan menikah, nanti punya pasangan, punya anak. Sekarang bakti sama orang tua, Allah kasih anak yang bakti juga dengan kita. Saya punya ayah, alhamdulillah masih hidup. Saya kasih contoh dan saya lihat depan mata saya soalnya. Pada saat ayah saya lagi mau jalan, saya coba melakukan apalah yang terbaik. Saya kadang-kadang kalau lihat beliau, saya siapkan sendalnya, lalu beliau pakai sendalnya. Kalau mau naik mobil, saya bukain pintu. Mungkin itu ijtihad, upaya yang saya bisa lakukan lah. Walaupun tidak ada apa-apanya dibanding perbuatan orang tua saya buat saya gitu. Doa mereka sekali saya sudah luar biasa buat saya. Tapi subhanallah, ada anak saya 3 tahun laki-laki, setiap kali saya mau keluar, saya kalau mau keluar diambilin sama dia sepatunya. 3 tahun, sepatu saya diambilin atau sendal saya diambilin, dipakein sama dia. Kadang-kadang kalau saya mau masuk kamar dibukain pintunya. Mau makan diambilin makanannya. 3 tahun dia bisa melakukan. Saya tiba-tiba langsung connect dengan hadis tadi. Apakah ini balasan Allah seketika karena saya buat kepada ayah saya? Anak saya 3 tahun belum mengerti apa, biasanya cuma suka main-main. Memberikan apapun yang saya sudah lakukan pada ayah saya. Depan mata saya lihat. Sampai saya bilang sama istri saya, coba lihat nih, bagaimana Allah menunjukkan kepada kita kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW. Itu kan. Kalau masalah takut dengan syaitan, syaitan itu makhluk Allah yang terhina, kecil, terhina dan kecil. Tidak ada kedudukannya, tidak ada andilnya, tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari syaitan. Tidak ada. Apa yang mau ditakutin dari syaitan? Apa yang syaitan lakukan? Kalau syaitan bisa menguasai kita teman-teman sekalian, maka tidak ada di antara kita yang bisa duduk di sini. Tidak bisa minum, nggak bisa makan. Syaitan akan susahin dia, karena syaitan penjahat kan. Tapi syaitan buktinya nggak bisa buat apa-apa, kita bisa makan, kita bisa minum, dia cuma membisikkan saja. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada syaitan dan hanya takut kepada saya kalau kalian benar-benar beriman. Nggak ada yang perlu ditakutkan dari syaitan. Makanya khusus untuk ini, ibu yang bertanya dan anak-anaknya bisa baca buku judulnya Jangan Takut Syaitan, terbitan Pustaka Tazkiyah, satu penerbit dengan buku yang sedang kita bahasin, lebih tipis saja. Situ dijelaskan siapa itu syaitan, kenapa kita tidak perlu takut dengan syaitan, apa langkah-langkahnya menyesatkan manusia. Nggak ada perlu ditakutkan. Sisi yang lain, ibu yang bertanya tadi dan anak-anaknya, mulai sekarang dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita, baik pemirsa ataupun mungkin di sini Bapak Ibu yang hadir di sini, yang mengikuti pun di YouTube, yang mengikuti ceramah kita atau di web, maka ingat satu hal Bapak Ibu sekalian berhubungan dengan syaitan. Syaitan itu makhluk Allah terhina, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari mereka, dan syaitan hanya bisa membisikkan saja, tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu.
Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang yang melihat penampakan itu karena dianya bermasalah, mungkin dia takut sama syaitan itu, atau memang dasarnya dia pernah belajar tenaga dalam kah, dia pernah ke orang-orang yang tidak pintar lah, ya. Pernah ke orang tidak normal, semua ini. Akhirnya jadi terganggu jiwanya. Jadi nggak perlu takut sama syaitan untuk apa. Dan tinggalkan semua media, fasilitas yang membawa pada itu. Tonton-tontonan, adanya syaitan, adanya rugen tayangan, adanya ini, itu semua khurafat, dusta, merusak akidah. Terutama film-film horor tuh, dusta, nggak ada pocong jalan tuh, nggak ada. Nggak ada. Ada yang pernah lihat dengan mata kepalanya pocong jalan? Mana coba? Nggak ada. Film direkayasa itu, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Memang itu sudah syariat kita menjelaskan, dan itu fakta lapangannya begitu. Jadi nggak ada. Apa yang perlu ditakutkan? Jadi jangan takut sama syaitan, dan baca buku tadi untuk memperkaya bahasan, atau lihat nonton bahasan saya tentang bekal dunia akhirat judulnya di YouTube atau di web, atau tonton juga tentang masalah sihir. Masalah sihir dan perdukunan itu banyak panjang lebar saya jelaskan tentang masalah itu. Allahu alam. Dan saya mendoakan semoga saja ibu dan anak-anaknya insya Allah dijaga di dalam ketaatan kepada Allah. Dan bagi anak saya ajak untuk berbakti pada ibunya, dan bagi ibu juga lebih rahmat dan kasih sayang kepada anaknya. Semoga saja insya Allah disatukan dalam keimanan dan disatukan di dunia juga di akhirat.